Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zuli Roisa. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Muhibudin MM. Di sini saya mendapatkan materi tentang menjadi wirausahawan yang handal. Ada beberapa tips untuk menjadi wirausahawan yang handal. Yang pertama, niat dalam menjalankan usahanya. Niat yang pertama itu menjadi pengusaha sukses itu harus mempunyai niat kerja keras. Mungkin terdengar sangat simpel, namun untuk menjadi pengusaha yang sukses dalam menjalankan bisnis sendiri sebenarnya sangat sulit, karena niat itu suatu hal yang sangat penting dalam menjalankan segala sesuatu. Yang kedua, berani menantang diri sendiri. Seorang pengusaha harus siap menghadapi tantangan di dalam dirinya sendiri maupun di lingkungannya. Terlebih dahulu Anda harus menantang diri sendiri sehingga mendorong untuk tetap bersemangat dalam menghadapi perkembangan yang terjadi. Seseorang pengusaha harus gesit dalam mencari tantangan berikutnya untuk menghadapi apa yang menjadi visi Anda. Itu. Kita harus mempunyai visi, dan setiap tantangan yang menuju ke visi kita harus hadapi dengan berani. Gitu. Yang ketiga, lakukan karena passion. Banyak yang bermula dari hobi, kini menjadi tempat usahanya. Seperti misalkan ibu-ibu sekarang yang hobinya memasak, dia bisa menjual masakannya melalui online. Nah, itu bisa menjadi yang awalnya dari hobi, kemudian menjadi peluang usaha untuk mereka. Mereka bisa duduk di rumah sambil menjalankan usahanya, melewati dari hobinya itu tadi. Yang keempat, berani mengambil resiko. Seorang wirausahawan harus berani mengambil resiko yang ada. Resiko apapun. Soalnya setiap dari usaha itu pasti ada resikonya. Kemudian menjadi tipsnya yang kelima, pengusaha sukses itu harus punya percaya diri, harus mempunyai sifat percaya diri. Kalau dia sudah tidak punya sifat percaya diri dalam dirinya, mungkin jika dia suatu saat akan dihina oleh orang lain dalam menjalankan bisnisnya, mungkin dia akan lemah. Terus kemudian yang keenam, kurangi rasa takut. Takut untuk melangkah, untuk memajukan lagi usahanya, menjadikan usahanya yang paling terdepan. Bagaimana caranya dia untuk menarik pelanggan, itu dia harus tahu, dan harus mengurangi rasa takut. Takut dicemooh orang lain, takut dihina orang lain, gitu. Kemudian yang ketujuh, visualisasikan keinginan Anda. Cara termudah adalah dengan memvisualisasikan keinginan Anda. Hal ini akan memudahkan Anda untuk memulai dan memperhatikan hal detail yang mungkin akan terlewatkan. Mungkin Anda juga akan merencanakan beberapa cara untuk bisa mencapai tujuan usaha, sehingga visualisasi ini membantu Anda dalam mengoptimalkan dan mengukur kemampuan untuk menghadapi permasalahan yang akan terjadi dalam bisnis Anda. Kemudian yang kedelapan, pengusaha sukses memerlukan rekan. Ini nggak bisa. Pengusaha itu berdiri sendiri nggak bisa. Mungkin dia harus seperti misalkan pengusaha menjalankan bisnisnya sendiri, nggak bisa dengan satu orang. Dia memerlukan seorang manajemen, memerlukan seorang karyawan, dan sebagainya. Kemudian yang kesembilan, cepat bertindak. Cara menjadi pengusaha sukses lainnya adalah harus cepat bertindak. Setelah melakukan perencanaan, penimbangan resiko dari segala pilihan, pendataan, dan mengondisikan tim, maka hal yang harus dilakukan adalah bertindak. Eksekusi inilah yang terkadang tidak diselesaikan sehingga seringkali bisnis tidak mendapatkan apa-apa. Mulailah untuk bertindak, untuk menjalankan. Seperti tadi, berani untuk mengambil resiko. Kemudian yang ke-10, menghabiskan waktu. Anda jangan berpikir jika menjadi pengusaha sukses hanya membutuhkan waktu dalam satu malam saja. Pengusaha merelakan waktunya untuk dapat
mengerjakan beberapa hal yang sangat berguna untuk mengembangkan usahanya. Jadi tidak ada ceritanya pengusaha itu dalam satu hari dia membuka usahanya langsung menjadi pengusaha yang sukses. Mereka juga harus melewati rintangan-rintangan yang ada. Misalkan mungkin dari buka pertama kali usaha mereka mendapatkan pelanggan yang banyak, rame, itu sudah wajar. Terus kemudian untuk beberapa hari kemudian mereka mendapatkan keuntungan yang sedikit dan mendapatkan pelanggan yang sedikit. Itu juga tidak langka menurut saya. Jadi bagaimana caranya untuk menjadi pengusaha yang handal itu tidak hanya dalam satu hari. Jadi untuk beberapa hari, bahkan ada yang beberapa tahun pun baru menjadi pengusaha yang handal. Karena apa? Mereka juga harus melewati pahit manisnya dalam berbisnis. Kemudian yang ke-11, merencanakan keuangan Anda. Mempertimbangkan segala sesuatunya. Jika dalam keuangannya sudah tidak kondusif, maka selanjutnya juga tidak akan kondusif. Dari pertama, merekap segala hal yang ada, kemudian memberikan batasan dan batasan belanja dan ukuran-ukuran belanja yang harus dikeluarkan. Jadi dari situ kita juga bisa melihat bagaimana perkembangan bisnis kita. Yang ke-12, siapa pelanggan Anda? Pengusaha sukses mengetahui siapa target pasar untuk produknya. Anda harus dapat menentukan segmentasi pasar terhadap produk Anda. Tuh. Jadi misalkan kita bertempat di tempat ramai, apa yang harus kita lakukan? Siapa target kita? Misalkan jual makanan, siapa target kita? Ya orang-orang yang membutuhkan makanan. Makanan apa yang kita jual? Misalkan makanan berat, berarti kita harus jualannya di dekat kantor, mungkin di dekat pabrik. Karena setiap karyawan yang di situ pasti ketika makan siang membutuhkan makanan. Kemudian yang ke-13, pengusaha sukses cepat menanggapi keluhan. Banyak respon-respon yang masuk, banyak kritik dan saran yang masuk, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Tidak boleh kita mengabaikan tanggapan-tanggapan dan keluhan-keluhan yang ada dari customer kita. Karena setiap kritik dan saran dari customer kita itu menjadi salah satu pendorong kita untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Yang ke-14, melebihi harapan. Utamakan untuk memberikan keputusan konsumen Anda. Berilah mereka kepuasan di atas harapan mereka. Semakin Anda memberikan kepuasan kepada konsumen, maka kemungkinan untuk mendapatkan kepercayaan dan promosi dari konsumen semakin tinggi. Nah, ada istilah dari usaha, ada istilah dari bisnis tentang bisnis ini, yaitu pelanggan adalah raja. Nah, dari situ kita juga harus menggunakan itu. Sebaik mana kita memperlakukan konsumen kita, maka dari situlah kita akan mendapatkan profit yang lebih banyak lagi. Yang terakhir, jangan berhenti belajar. Belajar itu tidak harus dari guru ataupun siapa. Kalau pembisnis itu belajarnya dari orang sekitar kita. Dari pengalaman setiap hari kita, pembelajaran di kita dari waktu ke waktu. Itu yang harus kita gunakan. Mungkin kita bisa belajar dari kritik dan saran dari konsumen kita tadi. Seperti itu. Maka jangan berhenti untuk terus belajar untuk menjadi pelanggan. Mencari titik dari sesuatu yang akan menarik pelanggan kita, menarik konsumen menjadi pelanggan kita. Terus selalu bertanya, apa kekurangan dari bisnis kita, apa kekurangan dari produk kita, gitu. Agar kita setiap harinya juga bisa mereview kesalahan setiap hari kita. Mungkin dari kesalahan karyawan, dari manajemennya, dan dari sisi lainnya. Terima kasih sebelumnya. Itu presentasi dari saya tadi. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.